Nah, ini saya posisi lagi duduk di gazebo. Gazebo ini bagian dari rumah kabin, rumah kayu, biasanya dipakai untuk sholat. Terutama kalau saya pas posisi di rumah kabin itu, saya sholat subuh, karena suasana pagi itu lebih senang di sini. Ya, jadi kalau subuh, pada saat subuh itu kan sepi. Kemudian suasana juga adem, sejuk. Kalau saya sholat di sini terpisah, tempatnya juga kadang masih sepi sekali, basah karena embun. Itu buat saya suatu pengalaman yang dulu pernah saya cita-citakan saat pertama kali niat bikin rumah kabin. Ya. Nah, Pak Amoy, kalau nempati gazebo ini biasanya buat apa, Pak Amoy? Buat tidur. Buat tidur. Iya. Ya. Bukan buat sholat, Pak Amoy. Udah sholat. Iya, sekaligus sholat juga. Iya. Ya. Ini kalau tidur di sini hawanya biasanya pilih pas pagi, siang, sore atau malam? Udah enak aja, enak jadinya bakal tidurnya. Enak tuh maksudnya mau Adem. kapan aja juga. Iya. Gitu. Jadi nggak tentu waktu. Iya. Jadi bisa saja habis dari sawah, Pak Amoy capek, kalau nggak di balai-balai itu mungkin di sini. Lah, iya. Gitu. Atau kalau pas malam, misalkan ada keluarga yang di rumah kabin, Pak Amoy pengennya lebih santai, istirahat, itu istirahatnya di sini. Di sono ayunan. Oh, atau malah di ayunan. Iya, Ya, angin gitu. seperti itu. Sering begitu. Ya. Bukan baru aja. Karena itu aja. Pak Amoy punya cita-cita nggak yang dulu pernah diniatin, mungkin nanti suatu waktu kalau saya punya kesempatan, saya punya uang, mau ngapain gitu? Ada nggak? Hah, ada. Apa tuh? Ya udah banyak duit, ntar kita sembayang. Kalau belum punya uang banyak berarti nggak sembahyang, nggak sholat itu? Sembayang aja. Iya. Maksudnya kalau udah sampai tahapan misalkan usia juga udah tua, Iya. istilahnya secara pendapatan udah ada, Iya. kita mau pikir apa lagi ya? Iya. Ya pikir apa lagi, paling buat bekal. Lah, bakal mati. Iya, bakal mati. Iya. Bekal buat ke akhirat lah istilahnya Iya. bahasanya ya. Iya. Itu kenapa nggak kepikiran pas masih muda, atau muda mah masih lagi cari-cari gitu? Muda mah jadi nggak kebaca, jadi bakal orang susah, jadi ini itu jadi nggak kebaca. Oh. Sekarang mah kalau kita udah balikan begini, taruh kita tunda. Nah, Iya. Jadi maksudnya kalau pas masih muda, kita mungkin nggak sampai kepikiran di serius seperti itu gitu. iya, orang di rumah orang mulu, saya mah. Iya. Rumah orang. Bujang. Iya, bujang. Jadi nggak Nah, pikiran. selain kalau punya uang bisa, nah kalau tadi kan kalau punya uang banyak nanti ya bisa lebih ibadah banyak ya. Iya. Itu kalimat jujur dari Pak Amoy, karena kadang kan di kita misalkan saya ditanya, Pak Fafai, apa yang akan dilakukan? Oh, saya akan ibadah, saya akan sholat, saya akan berangkat haji, saya akan ngaji, saya apa ya? Mungkin itu lebih kepada pencitraan. Iya, Tapi kalau yang Pak Amoy sampaikan tadi, ya apa adanya. Memang mungkin Pak Amoy kepikiran setelah saya ada waktunya lebih luang, nggak terlalu banyak harus cari nafkah, mungkin lebih banyak Itu. niatan untuk ibadah. Iya itu, saya mah itu. Iya. Iya. Nah, saat pertama kali Pak Amoy punya uang lebih, ya, maksudnya uang lebih itu lebih dari cukup sekedar buat makan tuh, istilahnya udah nggak susah-susah lah. Iya. Beras juga ada, Iya. lauk pauk juga ada. Itu apa yang Pak Amoy lakukan waktu itu? Kadang-kadang begini berganti. Apa tuh? Ya orang-orang saya sering dibagi. Kalau lagi ada, saya sering bagi orang. Oh, jadi Pak Amoy yang malah kasih Iya. donasi orang. Iya. Oke, itu Iya. yang pertama. Yang kedua, waktu pertama kali Pak Amoy sudah punya pendapatan lebih daripada yang dibutuhkan. Ini kalau bahasanya gini. Kalau dulu kan mungkin Pak Amoy mesti beli beras,
Iya, mesti beli apa, uangnya udah habis. Iya. Nah sekarang pas udah lebih, pertama kali itu Pak Amoy apa? Renovasi rumah, atau beli tanah, atau beli sawah, atau apa? Di tanah udah dikit-dikit. Oh beli tanah dikit-dikit. Iya. Kan kemarin nih, kemarin ada lebihnya, doa sama orang nggak ada lakinya, anaknya hilang HP. Tuh di belakang rumah, Iya. hilang HP, minta tulung. Gue mau tulung aja, tanah gua tuh berapa meter katanya 1,5 juta. Saya kesian anak orang bapaknya enggak, rumahnya. Artinya janda itu. Iya, orang ini ipar. Iya. Lega itu tanah. Minggu pertama sama dia juga 100 meter. Berarti Pak Amoy nambah tanah. Iya. Kalau rumah ada nggak direnov nggak? Iya itu tanah rombeng depan dia pakai sekarang depannya udah. Oh dulu pakai kain ya, pakai bahan apa sih, tutup kain ya? Iya. Itu sekarang udah lebih bagus. Iya. Kalau dulu misalkan ada angin bertiup mungkin takut. Gue gitu, ketiup angin. Ya. Ketiup Jadi angin. saya sampaikan di sini, Alhamdulillah banget percaya gua rumah jadi tidak kebocoran. saya sampaikan di sini, ya memang saya tahu Pak Amoy rumahnya berubah, tapi saya tidak tahu secara detail. Jadi apa yang saya sampaikan di sini bukan berarti sengaja memunculkan supaya kelihatan baik atau kelihatan bagus, itu bukan. Ya, tapi saya tanyakan ke Pak Amoy karena kan beda kalau saya misalkan begitu saya punya uang, uangnya ada lebih, mungkin saya invest. Mungkin saya beli sesuatu yang saya senengin. Saya beli motor Ninja misalkan, saya beli mobil yang saya senengin, atau misalkan saya pergi tamasya, pergi ke luar negeri, atau misalkan healing. Iya. Tapi mungkin di Pak Amoy kan fokusnya tadi satu tanah ya. Iya. Bisa biar ada Iya. ya istilahnya apa yang ditinggalin lah Iya, gitu. ada sisanya Ada gitu. sisanya Iya. lebihnya. Kemudian juga renovasi rumah Iya. gitu. Jadi secara kehidupan itu paling tidak lebih baik lah istilahnya. Kalau orang lain kan gini Pak Amoy. Saya pernah punya tetangga ya di kampung itu yang pada saat dia kecil dia banyak orang kaya, anak orang kaya. Pas dia dewasa karena dimanja, dia poya-poya, ngabisin uang. Iya. Ada sawah-sawah dijual. Dia pengen beli motor, dia jual tanah. Dia pengen nikah, jual sawah, jual tanah gitu. Iya. Akhirnya pas giliran tua malah habis. Ya, iya, Iya. banyak di sini banyak. Banyak juga. Banyak. Sama. Nah, masih mending Pak Amoy misalkan waktu masih kecil susah, Iya. memprihatinkan. Pas udah dewasa, udah nikah juga masih lumayan susah. Iya. Pas sudah tua, udah lebih baik gitu. Iya. Ya mendingan. Karena udah panggil bos saya. Kalau saya nggak mau Pak Amoy. Kalau misalkan saya nih, misalkan satu waktu anggaplah punya kelebihan uang, dipanggil bos ini, saya malah mungkin takut. Iya. Tapi kalau Pak Amoy ya seneng karena paling tidak ada penghargaan ya. Iya. Ya, asal jangan kitanya mungkin jadi berbalik jadi belagu tuh. Nanti Iya. Itu jalannya ini Pak Amoy. Lah. Udah nggak mau. Ya kalau udah enak belagu nggak bener, nggak disayang orang katanya. Iya, Sama nggak juga nggak disayang. disayang orang. Berarti saat kita susah kita mesti bener. Iya. Udah mendingan, udah lebih baik ya. Bagus. Atau anggaplah udah kaya juga ya harusnya jangan berubah. Iya, itu nggak ada punya pikiran itu. Udah kenyang, susah. Iya. Tuh. Oke Pak Amoy, terima kasih nih buat sharingnya. Iya. Ya, senang sekali. Saya memang kenal Pak Amoy sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, itu pun lewat kitchen. Iya. Dan saat itu kan juga saya nggak kenal, Pak Amoy juga mungkin nggak kenal saya. Iya. Ya. Sama-sama kita ngurus apa yang ada, hasilnya bagus buat Pak Amoy, Iya. juga bagus buat saya. Iya. Nah, tiap kali saya ke sini, saya senang karena ada hasil dari apa yang pernah dialami ya. Kemudian banyak-banyak hal lah yang istilahnya di lingkungan rumah kabin ini yang kalau tidak dibantu Pak Amoy dan keluarga, ya mungkin akan kesulitan, kurang terawat dan lain-lain. Iya. Iya. Apa-apa gak banyak ini. Ya. Oke Pak Amoy, terima kasih sekali lagi. Ya, Iya. semoga bermanfaat pengalamannya buat teman-teman yang nonton video ini. Iya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Salam Jiji Jahra.